Shalom semua, jemaat terkasih, jemaat gereja generasi apostolik. Saya senang sekali mendengar kalian standing strong di tengah-tengah badai yang masih menerpa di Jakarta, maupun juga mungkin di luar kota, di mana Anda turut bergabung untuk menyaksikan dan mengikuti pelajaran ini. Kami mau make sure walaupun badai menerpa, tapi kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ada amin? Nah, untuk menjadi seorang dengan karakteristik Raja Wali, what must we do? Kita belajar bahwa Raja Wali itu binatang yang, burung yang luar biasa atau raja burung yang luar biasa. Burung Raja Wali tidak pernah mengepak-ngepak sayapnya. Seperti burung kenari, seperti burung gereja. Burung Raja Wali selalu berada dan berdiri di tempat ketinggian tertentu, kemudian bisa mendiscern angin dengan kecepatan seperti apa yang akan membawa dia terbang tinggi. Anda tahu lagunya kan ya? Yesaya 40:31, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bahasa Inggrisnya, we going to soar high. S-O-A-R, soar high. That means kita akan glide up. Kayak seperti orang glider itu, nah didorong sama angin yang kencang. Untuk itu telinganya mesti dekat sekali dengan suara angin. Dan Anda tahu kan angin suaranya kan gak gampang didengar loh. Kita tahu ada angin karena tanda kain yang dipasang di tempat runway di airport itu bergoyang seperti guling itu, seperti lumpia. Atau daun-daun bergoyang, dan daun itu yang bisa membuat suara itu keluar. Nah, tapi suara angin itu sendiri sepoi-sepoi. Tapi Raja Wali bisa mendengar. Ingat kan Bani Zakar? Tahu suara Tuhan, tahu kapan kehadirannya. Right? Nah, saya hari ini mau bagikan kepada kalian bagaimana ritme hidup seorang pemimpin yang dikembangkan Tuhan. Kalau Anda tidak biasa dikembangkan, bagaimana Anda bisa mengembangkan? Jadi minggu lalu saya bagikan bagaimana 5 hal yang mesti ada di dalam jiwa seorang pemimpin. You remember right? To be a confident leader. Jadi pemimpin yang tangguh dan yakin teguh di tengah badai seperti ini. Yang dampaknya ke kesejahteraan rakyat. Yang dampaknya kepada ekonomi, resesi ekonomi. Ibu Menteri Keuangan sudah memberikan kabar bahwa kita bisa kena masuk dalam resesi yang paling parah loh. Namun kita bisa terbang tinggi, badai membawa kita naik. To do that seperti Raja Wali itu. Dia cari anginnya. Dan angin itu lambang dari apa? Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 1-8. Bagaimana Nikodemus bisa lahir baru? Harus lahir dari air dan roh. Dan Yesus berkata, kata-kata ini yang kita mesti pegang dan kunjungi kembali if we want to be a confident leader di tengah-tengah badai ini. Dan ini tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Nah, ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin, I really like this. Kenapa kok dia ngomong kayak gini? Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Lah kok tahu bunyinya? Gak tahu asalnya dari mana, gak tahu perginya kemana. Isn't it a mystery? Okay. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. So dengan kata lain sebagai konklusi saya mau sampaikan pada kalian semua. Untuk menjadi seperti Raja Wali, Mazmur 103 ayat 1-3 katakan. Dan dia membuat masa mudaku seperti pada Raja Wali. Even though sudah kepala 6, kepala 7, kepala 8 kayak Musa. Tapi dia kuat bagai Raja Wali. How? Karena menantikan Tuhan. Waiting upon the Lord. Nah, eagle juga nunggu Tuhan. Dia gak nunggu anginnya. Dia nunggu sumber anginnya. Dari mana? Barat, timur, utara, dia tahu dulu tuh. Kemudian waktu anginnya berlalu, dia sudah siap kembangkan sayapnya. Dan sayapnya diangkat angin itu. Di minggu ini saya berdoa, Anda
Andalkan Tuhan, datang kembali ke Tuhan, dan biar kuasanya mengangkat kalian melalui baptisan Roh Kudus. Anda diresurrect dan naik ke tempat ketinggian di atas badai, sehingga Anda bisa mendapat kekuatan baru. Anda berjalan di tengah badai ini tidak menjadi lelah. Anda lari tidak menjadi lesu, but you become strong in Christ. So, saudara-saudara semuanya, jadilah kuat di dalam kekuatan Kristus. Filipi 4:13. Not depend on your own strength, tidak mengandalkan kekuatanmu lagi, intelekmu, informasi, knowledge yang you have, but depending on God. Return to God. That's the rhythm. Jangan lupa, Anda mesti miliki buku yang betul-betul membuat Anda bisa kuat di dalam berjalan dalam badai ini. Emotionally Healthy Spirituality, bukan buat dikelarin, buat dihidupin. Dari Daily Fit, dari dapur kita di GGA, supaya setiap hari ada makanan. Tuhan berkati.